In progress.
Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum mulai acaranya, acara kan, kelasnya, silakan bisa dinyalakan dulu kameranya. Saya ingin ngelihat kalian dulu sebelum mulai. Pak, sebelumnya saya mau kasih tahu, nanti ada 4 orang yang yang izin nggak masuk kelas hari ini. Mereka ada ikut acara kegiatan dari BCA-nya, jadi izin nggak masuk hari ini. Oh, yang bareng, yang dari pagi ya? Iya, Oke, oke. oke Pak, makasih. Mm-mm. Calvin, Tiara, Rainer, ada kendala. Oke. Tiara, Tiara, Tiara. Ini Tiara bukan yang izin kan ya, Justin? Bukan sih Pak. Oke, saya tunggu dulu. Sambil nunggu kita ngobrol bentar ya. Ini yang OJT cuman Stephen ya yang datang ke kantor. Cuman Stephen ya? Stephen di mana? Di rumah, Pak. Oh, pakai masker? Ada yang Iya, kena lagi COVID? kurang sehat. Oh, tapi aman ya di rumah nggak ada yang COVID ya? eh ada sih anggota Oh, keluarga lagi, aku yang kena. Iya. lagi ada yang COVID makanya pakai masker di Mm-mm. rumah. Iya. Ya, nggak apa-apa. Ini nggak ada yang OJT ke kampus, ke kantor berarti ini ya? Nggak pakai masker semua soalnya. Eh, Semuanya sehat? Ada yang kena Delta? Eh, nggak ada ya? Aman semua ya? Ya baguslah. Angela ini baru masuk Angela ya? Keluar sekarang. Ya, saya biasain kalau di kelas saya sekarang eh, sebelum mulai saya pengen lihat dulu satu-satu gitu ya supaya tahu kondisinya ya. Ya kalau teman-teman kalau misalnya ada kondisi di rumah yang kurang ideal, dikomunikasiin aja ke dosennya. Jangan hanya online terus kamera nggak nyala gitu. Dan
Jadinya ya cuma sekedar online. Tadi pagi itu kocak tadi pagi. Ada satu yang belum nyala, saya panggil terus akhirnya dia jawab, bentar Pak, lagi di kamar mandi. Terus dia nyalain kameranya dong. Tapi kameranya ngadepnya ke atas. Nggak usah nyalain kalau di kamar mandi, ntar melihat hal yang tidak diinginkan. Terus dimatiin lagi sama dia. Saya nggak perlu sebut namanya. Ada rada tuh tadi pagi itu. Dia lain di kamar mandi. Tapi yang penting itu ya, artinya kalau sebenarnya kalau di kelas begini kan, kalau memang lagi nggak memungkinkan untuk duduk dengerinnya, misalkan lagi sakit, ngomong, jangan diem ya. Jangan berharap bahwa dosen itu ya udahlah nggak tahu ini gitu. Nah kalau ada begini kondisi dicek begini kan kaliannya sendiri nanti yang kena gitu ya. Ini kalau dari Tiara sih dia ternyata izin lagi medical check up juga disuruh dari BCA. Oke. Nah Iya. kan nggak ngomong lagi, makanya saya nggak tahu. Gitu. Dibiasain ngomong lah ya. Toh saya aksesibel. Saya udah kasih nomor WA sama lain kan, sama email. Jadi sebenarnya dikontak gampang. Sebagian PPTI 8 juga OJT-nya sama saya gitu ya. Jadi jangan sekedar hilang tanpa kabar lah. Oke ya. Ini kalian nih OJT kan ya? Tapi di rumah semua atau belum mulai? OJT-nya sih Selasa sampai Jumat sih rata-rata. Oh, Seninnya nggak ada. Seninnya Ya, nggak ke kantor Seninnya. Oh, jadwal kuliah. jadwal kuliah. Ya, ya. Oke, oke. Ya, ya udah. Berarti semuanya OJT ya. Ya, oke. Aman semua nih. Saya biasa nanyain beberapa orang sih. Tuh, Michelle ke kantor ya, Michelle ya. Iya, Kak. WFO. OJT hari ini ya, Michelle ya. Iya, WFO. Oke, berarti cuma Michelle yang WFO. Oke. Ya, ya sebelum saya mulai teman-teman, saya udah lihat sebagian ya dari topik yang dia usulkan dan memang banyak yang masih misleading gitu karena pemahamannya masih kayak bikin project, bikin aplikasi yang di SE atau di AI gitu ya. Kalau research ini agak beda pendekatannya. Ya, pemahamannya memang masih butuh diluruskan. Jadi nanti saya akan lihat satu-satu dan saya minta untuk semuanya berkomentar, masing-masing kelompok satu orang aja. Saya mau walk through, liatin satu-satu dulu, saya kasih komentar supaya bisa jadi bahan evaluasi untuk diperbaiki ya sebelum nanti masuk ke self learning yang kedua. Itu self learning yang kedua itu atau tugas yang kedua itu melanjutkan dari topik yang sudah di-approve. Kalau topiknya udah saya lihat saya belum bilang oke, ya harus dibenerin dulu ya, tapi deadline tetap berjalan. Artinya perbaikan karena minggu kedua nanti ada tugas sendiri, minggu ketiga ada tugas sendiri. Jadi dari awal tuh memang harus sudah divalidasi dan itu oke. Nah, habis itu baru lanjut lagi ke yang minggu depannya gitu. Ya. Jadi hari ini saya akan lecturing, ajar sekitar setengah jam aja. Ya, setengah jam lebih dikit lah. Kalau tadi pagi itu kayaknya 40 menitan deh. Habis itu saya akan buka idenya kalian satu-satu, saya kasih tanggapan satu-satu. Ya, please be ready untuk misalkan saya tanyain hal-hal yang terkait dengan topiknya. Ya, di prepare tuh satu kelompok siapa jubirnya gitu ya supaya bisa clear diskusi singkatnya, paling satu kelompok cuma 2 menit 3 menit itu. Ya, karena cuma cek judul. Oke.
Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada yang double account nggak? Nggak ada ya. Berarti totalnya 29. Total mahasiswa di kelas ini berapa ya? 32, Pak. 32. Berarti 3 yang izin ya? 29, Iya, berarti. 3. Oke. Ya udah. Nanti Destin nanti kasih tahu ke teman-teman nih kalau ada apa-apa Pak Derwin prefer di chat sendiri, nggak pakai just tip. Oke, Pak. Siap. Apa-apa titip itu nggak bagus, langsung ke orangnya ya. Yang PPT 7 udah tahu nature-nya saya, jadi mereka langsung japri saya sendiri satu-satu gitu ya. Tadi pagi ada Shannon, ada Anggoro, sama lagi siapa ya, Michelle ya kalau nggak salah. Izin langsung ke saya Hamid 1 ya. Saya prefer di chat langsung dengan orang yang berkeperluan gitu. Oke, ya udah kita mulai ya ke kelas hari ini. Nanti setelah selesai kelas, pertanyaan tentang materi silahkan. Habis itu baru saya akan cek emailnya yang Destin ya yang kirim ya kemarin ya ke email saya ya. Iya, Pak. Oke, nanti saya lihat dari sana, saya tanyain satu-satu. Oke, kita mulai dulu kelasnya. Biasa minta recording ini udah nge-record atau belum? Udah recording sih, Pak. Oke, nanti kalau udah jadi aja ya baru dikirim. Biasa masukin ke saya soalnya. Oke, kita mulai. Materi hari ini nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi ya kameranya dimatiin nggak apa-apa ya. Kalau misalkan mau sambil ngapain, yang penting perhatiin gitu. Materi hari ini tentang research topics. Ini maksudnya adalah dia ini membahas tentang jenis-jenis penelitian, ya, jenis-jenis penelitian. Dan sebelum masuk ke sana, nanti di depan akan ada cerita sedikit tentang proposal penelitian. Oke. Nah, ini. Jadi yang pertama nih arguments presented in a proposal. Yang kedua approaches to research. Ya, yang ketiga nanti beberapa isu atau beberapa research yang lagi hot itu seperti apa di dunia ya. Jadi nggak cuman kita nggak mau cuman bicara scope di kalangan mahasiswa aja karena terlalu sempit. Terus nanti kita lihat satu-satu topiknya kalian ya, yang guideline dan discussion itu akan lebih ke arah sana. Oke. Nah, yang pertama argument presented in a proposal. Yang pertama itu kita bicara tentang bagaimana membuat sebuah proposal penelitian. Apa itu proposal penelitian? Proposal penelitian itu adalah sesuatu yang kita buat. Kalau kalian mungkin lebih familiar dengan proposal kegiatan. Ya, proposal kegiatan itu hanya sekedar kalian bikin acara apa, dan pasti ada latar belakangnya. Ya, latar belakang acara yang dibikin itu gimana. Terus sebagai support ke dalam program pemerintah untuk menghentikan pandemi, itu kan dihubungkan dengan data di lapangan. Artinya kondisi di lapangan ada urusan pandemi, jadi misalkan kita bikin social distancing detector misalnya gitu, itu ada isu, ada latar belakang, ada permasalahan yang kita bahas di awal sebelum kita masuk ke idenya kita mau ngapain, gitu. Nah, apa aja yang harusnya ada di dalam sebuah proposal penelitian? Kalau misalkan kita bicara proposal kegiatan ya kayak tadi, terus detail kegiatannya apa. Tapi kalau proposal penelitian berarti ada masalah yang harus ditangani. Ya, masalah yang harus ditangani itu bukan sudut pandangnya itu adalah apa ya? Membuat aplikasi sampai user friendly, sampai apa ya, buat user itu menyenangkan untuk dipakai dan segala macam. Nggak sejauh itu, tapi
masih hanya sekedar kita membuat sebuah cara untuk menyelesaikan masalah, dan cara itu proven, baik, performa bagus, bisa dipakai. Gitu. Bukan sampai jadi aplikasinya. Kalau sudah sampai jadi aplikasinya, itu konteksnya ya kayak proyeknya AI atau SE mungkin di kelas kalian. Tapi kalau research topik ini, research topic in computer science ini, kita bicara tentang bagaimana kita membuat sesuatunya ini matang, isinya daging, sebelum dijual ke pasaran, sebelum dibikin jadi aplikasi. Jadi misalkan saya mau mendeteksi pakai face recognition ya, face recognition-nya ini saya bikin beberapa skenario, saya pakai variasi bahwa misalnya kondisinya terang sekali, kondisinya terang matahari, kondisinya terang pakai lampu, kondisinya tanpa cahaya, tapi di siang hari, kondisinya tanpa cahaya, di malam hari hanya kena cahaya rembulan. Itu variasi-variasi kondisi yang bisa kita coba eksperimentasikan ke dalam sebuah penelitian, dan performanya akan beda-beda. Ya, hasilnya pasti akan berbeda-beda, dan itu bisa disimpulkan menjadi sebuah temuan yang kita lihat. Nah, ini tuh kesimpulannya gini, kalau ada cara-cara begini kita coba, nah kesimpulannya tuh begini, gitu. Ya, ini saya udah bicara sampai ke research di computer science. Ya, kalau minggu lalu kan saya masih bicara misalkan perusahaan itu membuat riset supaya aplikasinya itu terus maju, aplikasinya itu terus berkembang, ada version-version selanjutnya, itu di belakangnya pasti ada tim risetnya. Gitu ya, riset ke pasar, riset apa dan segala macam. Cuman itu kalau udah bicara tentang produk, ya itu udah bicara sampai tingkat komersialitas. Nah, kita mundur ke belakang dulu, kita bikin jadi lab-nya lah ya, jadi research and development team-nya, R&D-nya, untuk kita membuat sesuatu yang performanya baik, nggak cuma sekedar jadi tapi performanya nggak bagus gitu. Nah, yang pertama, what do readers need to better understand the topic? Pembaca butuh diberikan pemahaman kenapa apa topik yang kamu mau bikin. Jadi kenapa ini muncul? Jadi gini teman-teman. Kenapa beberapa dosen itu bisa berangkat ke Eropa, ke Amerika untuk ikut international conference, dan fundingnya dari mana gitu? Nah, fundingnya dari yang dosen, kenapa dosen bisa berangkat? Atau waktu itu juga saya pernah berangkatin mahasiswa saya ke Thailand untuk ikut conference gitu, pakai grant, pakai hibah grant, research grant. Nah, research grant ini sesuatu yang dosen itu harus submit, usulkan ke institusi tertentu, biasanya ke Kemendikbud ya, karena kan di pendidikan, untuk nanti dapat approval dan dananya dicairkan ke saya gitu. Nah, untuk bisa dapat approval dan dananya cair, tentunya saya harus bikin research proposal yang berkualitas, yang sesuai dengan kondisi masyarakat butuhnya apa. Saya bikin susunan kerangka berpikir saya, ini ada isu begini-begini, orang sudah pernah coba begini nangannya, tapi saya mau usulin dengan cara yang seperti ini. Nah, ketika ide itu matang, ide akan menjadi mahal. Kalau ide itu mentah, harganya murah. Kalau idenya mahal, idenya matang, harganya mahal. Nah, ketika bisa membuat itu dan bisa diusulkan pemerintah setuju segala macam, biasanya nilainya itu bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kalau kalian kenal Prof. Widodo itu udah biasa setahun tuh dapat 500 juta sampai 1 M untuk riset gitu. Jadi untuk bikin macam-macam, untuk bikin penelitian sama mahasiswa, untuk mendanai biaya publikasi dan segala macam, itu butuh research grant. Nah, research grant inilah awal muasalnya dapat dari research proposal. Jadi penting untuk membuat pembaca itu bisa memahami topik yang kita mau bikin. Terus pertanyaannya gini, lah kan yang baca pasti orang computer science juga Pak, kenapa harus dikasih pemahaman yang mendasar sekali? Ya enggak juga.
Kadang-kadang gini teman-teman, kalau di lapangan ya, saya lihat dari Kemendikbud, yang nge-review research proposalnya orang computer science, kadang-kadang orang teknik kimia. Teknik kimia, teknik industri, teknik penerbangan gitu. Dan sebaliknya, proposal orang-orang teknik industri yang ngeleksi orang computer science, dan pokoknya selama masih di area teknik gitu, area teknik sudut pandangnya akan melihat dari sisi keteknikan ini oke atau enggak. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika orang teknik penerbangan lihat saya bikin machine translation, kan dia butuh dikasih pemahaman dulu di awal. Nah, itu pentingnya poin 1 sama poin 2. What do readers need to better understand the topic? What do readers need to know about your topic? Butuh ada data. Datanya biasanya bentuknya gambar atau tabel, survei atau data dari pemerintah, atau data dari Android, misalkan penggunaan Android itu semakin tinggi, data dari pemerintah misalkan penduduknya semakin tinggi, atau tren COVID belum turun-turun, itu kan jadi data di awal. Kalau kan bikin paper itu kan ada section 1, section 2, section 3. Nah, section 1 inilah yang krusial sebagai pintu masuknya. Jadi pintu masuk ke dalam research-nya ya, research-nya kalian, international paper kalian. Oh ya, kenapa saya ngomong international paper? Karena research proposal itu most likely akan memuat section 1 sampai section 3 dalam international paper. Jadi part-nya di section 1 sampai 3 international paper itu sama dengan yang ada di depan ini. 1 sampai 9 ini. Yang penting untuk diungkapkan di awal. Ya. Nomor 3, what do you propose to study? What do you propose to study? Apa yang kamu usulkan untuk kamu pelajarin di dalam research proposal yang kamu buat? Sebelum masuk ke sini biasanya saya akan memberikan jembatan dulu. Jadi setelah saya menjelaskan gambar, tabel, ada isu di lapangan segala macam itu kayak gimana, saya masuk dulu ke penjelasan. Orang lain itu sudah melakukan attempt atau percobaan mengusahakan hal ini tuh tangani dengan cara seperti ini. Hal ini itu tangani dengan cara seperti yang B, yang C, yang D dengan hasilnya masing-masing. Ketika orang A, B, dan C mempunyai hasil masing-masing, saya bisa lihat, oh, oke, kalau misalnya dia pakai teknik A ini ternyata kekurangan di sini nih. Yang teknik B itu kekurangan di sini. Yang C itu, ini kelebihan nih. Nah, ini bisa saya mix jadi satu topik sendiri yang saya propose, nomor 3. Gitu. Jadi butuh baca. Banyak-banyak baca, banyak-banyak paham tentang domain yang kamu akan kerjakan. Nggak perlu luas-luas yang dibaca, spesifik aja ke topik riset yang kamu mau selesaikan di 1 semester ini. Gitu. Nomor 4, what is the setting and who are the people you will study? Seperti apa settingnya? Maksudnya setup dari penelitiannya itu gimana? Misalkan butuh ke pakar bahasa, butuh Zoom meeting dengan mahasiswa sastra Inggris, misalnya ya. Kalau misal waktu itu saya bikin penelitian untuk melakukan automatic essay scoring. Jadi hal-hal seperti itu harus dilakukan. Who are the people you will study? Nah, pasti ya kan kalau tadi saya contohkan misalkan mau automatic essay scoring, berarti kan saya butuh sampel mahasiswanya, sampel mungkin dosennya yang ngasih nilai gitu. Jadi tidak semata-mata langsung ya udah saya kerjain aja, saya nggak usah melibatkan orang gitu. Ya, itu nomor 4 maksudnya. Dan itu harus dijelaskan dalam proposal. Terus nomor 5, what methods do you plan to use to collect data? Nah, data itu banyak tersebar luas di lapangan gitu ya. Banyak sekali ada data di sana sini. Dan ketika data itu ada, kamu bisa pakai langsung untuk di dalam penelitian kamu. Jadi data itu nggak harus kita kolek sendiri. Diperbolehkan untuk menggunakan data orang lain, asalkan data itu kredibel. Ya, data itu oke untuk bisa dimanfaatkan. Jadi nggak cuma sekedar ada nih, udah gua pakai aja. Nggak bisa sesederhana itu. Jadi harus dicek dulu datanya kredibel atau enggak. Ya. Tapi ya itu kadang-kadang orang ngolek data sendiri, kumpulin data sendiri, pelajarin data sendiri sambil ya misalkan gini lah, misalkan saya mengumpulkan data dari Twitter orang-orang, tweetnya orang-orang, saya ambil data-data yang
eh, post terakhirnya dia, misalkan 10 post terakhir dia, 100 lah, 100 post dia, terus saya kasih label identitas orang ini, personality-nya kayak gimana. Nah, itu bisa saya lakukan juga, asalkan apa, saya melibatkan pakar dari psikologi gitu untuk memberikan assessment terhadap data tersebut. Kalau nggak ada pakar psikologi ya nggak bisa juga gitu. Kan mau saya orang komputer science, saya mau memberikan label untuk orang yang non computer science, ya yang bidangnya bukan di saya kan nggak bisa. Nah itu what methods do you plan to use to collect data, maksudnya itu. How will you analyze data? Nah, nomor 6 ini sebenarnya sudah apa ya, nggak cuma sekedar di proposal kalau ngomong nomor 6, karena ini yang nanti, ya oke, ini ditaruh di proposal, tapi apa yang saya akan lakukan dengan setelah saya eksperimen, bagaimana saya menganalisa data itu. Jadi misalkan komparasinya itu satu dengan yang lain itu ada caranya, ya misalkan 1:5 teknik saya 1, teknik orang lain 5, saya compare satu-satu, atau mereka, saya cuma compare punya mereka, saya nggak lakuin eksperimen gitu. How will you analyze the data? Ya, nah setelah itu baru langsung ke finding-nya, nomor 7, validate your finding. Jadi kalau setelah kita melakukan eksperimen, saya simpan datanya, saya pelajari isi datanya, nah nanti kan ujung-ujungnya saya harus berdiskusi tentang data yang ada itu, sehingga saya bisa menyimpulkan sesuatu, sehingga saya bisa memberikan finding. Ya setelah karena kan kalau kita melakukan setup eksperimen dengan kondisi-kondisi yang tadi, misalkan face recognition saya coba nggak ada cahaya sama sekali, tapi cuma pakai cahaya bulan, terus cahayanya full dari matahari, cahaya pakai lampu sendiri, itu kan sebenarnya ingin menemukan sesuatu yang bisa dikomparasikan gitu. Nah itu yang ditaruh di nomor 7 nantinya gitu. What ethical issue will your study present? Ya, ethical issue ini kadang-kadang butuh diklarify, karena kalau nggak diklarify itu nanti bisa jadi permasalahan di belakang. Nah, itu nanti harus dibahas juga di proposalnya gitu. Yang terakhir, preliminary result show about the practicability and value of the proposed study. Nah, ini biasanya itu untuk memberikan keyakinan pada misalkan saya apply research grant, terus saya memberikan keyakinan pada si yang review itu, saya kasih keyakinan ke dia untuk oke nih untuk didanai gitu. Karena apa? Salah satunya adalah dengan saya sudah melakukan research awal itu saya udah nyoba dengan teknik yang mungkin belum menjadi solusi utuhnya, tapi saya udah ngerjain setengah, hasilnya udah bisa ditampilkan, dan itu bisa ditaruh di dalam sebuah research proposal. Jadi itu menjadi modal tambahan ketika research proposal ini diajukan untuk mendapatkan dana, gitu. Ya, oke. 3 approaches to research. 3 approach untuk research. Nah, yang pertama itu kualitatif, yang kedua kuantitatif, yang ketiga itu mixed method. Ya, tapi saya nggak akan terlalu bahas sampai teori-teorinya, karena ini bisa dibaca sendiri ya. Saya nggak perlu kasih deskripsi satu-satu, nanti kepanjangan. Tapi secara ringkasnya adalah seperti ini. Kualitatif itu adalah research yang dilakukan oleh orang-orang non-science biasanya ya, selain yang science. Jadi apa namanya, orang-orang sosial. Kalau kalian dulu waktu sekolah itu pernah ada jurusan IPA IPS, biasanya kualitatif itu orang-orang yang orang IPS gitu ya, hanya orang IPS. Jadi kalau yang IPA itu biasanya risetnya itu riset kuantitatif ya. Jadi sebentar.
Ya, ya, jadi kalau misalkan yang kualitatif itu dia exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem, lebih ke pendekatan sosial. Jadi ini di bawahnya ada beberapa jenisnya, tapi saya nggak akan fokus di sini, saya akan fokus di kuantitatif. Karena kalian anak CS fokusnya di kuantitatif, bukan di kualitatif. Ya. Nah, ini contoh aja yang kualitatif. Misalkan kamu bekerja di sebuah tempat bowling gitu ya, tempat bowling, terus ada pertanyaan, ada pertanyaan diberikan kepada pengguna, how was your experience today? Terus bisa diperoleh 100 respons, tapi hasilnya cuman ya gitu, great, the staff was so courteous, terrible, I've never bowled so poorly in my life. Jadi argumentasi-argumentasi, kalimat-kalimat yang disampaikan, tapi tidak bisa diukur. Ya, tidak bisa diukur kecuali ada intervensi orang di sana untuk mengkonversikan, dikonversi nih kalimat-kalimat yang bentuknya komentar begini, saya konversikan ke dalam angka. Gitu. Saya konversikan ke dalam angka dan angka inilah yang nanti jadi penelitian kuantitatif. Gitu. Jadi kualitatif itu ya seperti ini. When the boss asks, ketika bos kamu tanya, feedbacknya gimana sejauh ini? Ya, kamu bingung. Bisa jadi kamu bingung karena ini cara ngerangkumnya gimana ya kalau tulisannya ada 100 kalimatnya beda-beda begini gitu. Ya, nah itu contoh kualitatif. Ya. Nah, kalau kita visualisasikan data-data kualitatif itu, ya mungkin kalian sudah akrab nih dengan gambar yang semacam ini. Ini biasanya anak-anak tuh ya, mahasiswa tuh pakai word cloud. Ya, word cloud untuk nambahin hasil di penelitiannya mereka, ditaruh di bab 4. Selain evaluasi performa, akurasi, presisi, recall, tambahin juga word cloud-nya untuk menunjukkan keyword dari topik masing-masing. Waktu itu yang saya bimbing dan anaknya itu berinisiatif begini itu, klasifikasi topik berita di sosial media. Jadi otomatis masing-masing berita, masing-masing topik punya keyword yang berbeda-beda karena kita klasifikasi topik. Nah, itu sebenarnya nggak perlu di-highlight kata-katanya apa-apa aja. Cuman waktu itu mereka berinisiatif bikin word cloud. Nah, nggak susah kalau word cloud, tinggal kamu masukkan aja artikelnya komplit, terus nanti dia akan hitung word count-nya. Word count-nya berapa, yang paling gede ya taruh di tengah gitu. Ya, yang paling gede dan hurufnya gede. Cuman waktu itu agak zonk karena yang paling gede di tengah-tengah itu tulisannya yang. YANG gitu. Waduh, yang itu kan bukan keyword ya. Terus akhirnya harus dimodifikasi sedikit supaya kata yangnya itu nggak menjadi keyword. Ya, kalau di dalam konteks NLP, ilmu untuk mengelola teks itu, yang itu disebut sebagai stop word. Jadi cuma sekedar penghubung, tidak ada maknanya. Gitu. Jadi harusnya yang dengan gitu ya, itu nggak pakai jadi sebuah keyword. Has no meaning. Dia hanya sebagai konektor aja dari kata per kata untuk membentuk sebuah kalimat. Ya, ini contoh ya. Nah, sekarang masuk ke kuantitatif. Kalau kuantitatif itu lebih ke kita melihat secara data, angka, numerik untuk memberikan finding, memberikan hasil riset gitu. Ada dua macam ya. Ini ya dua aja yang dibahas ini ternyata. Ada survei research. Survei research ini yang saya tadi sering sebutkan di introduction awal itu. Jadi kalian coba survei-survei, cari data. Dari data-data tersebut kita bisa memberikan sebuah pandangan gitu. Ya. Ada di sini tulisnya provide a quantitative or numeric description of trends. Jadi tren-tren di pasaran itu kita ukurnya pakai angka, ya, atau opinion dari sebuah populasi dengan mempelajari sampel dari populasi tersebut, ya, lembaga-lembaga survei gitulah, ya. Nah, kalau yang kedua experimental research ini yang saya benar-benar pakai untuk anak-anak computer science, karena
kita itu engineer ya teman-teman, engineer. Jadi sudah selayaknya kita coding, bukan menghindari coding. Sudah selayaknya kita melakukan apa ya, pengkodean lah untuk bisa menghasilkan suatu temuan dan segala macamnya. Nggak hanya semata-mata untuk bikin aplikasi. Untuk teman-teman misalkan ya yang mungkin algo sama strukturnya apa ya, keteteran ngikutinnya, itu jangan dijadikan patokan kalian jadi pinter, gue nggak bisa coding. Belum tentu loh teman-teman, karena kalau algo sama struktur data itu memang ya untuk konsep-konsep logikanya itu agak digeber gitu. Khususnya yang algo ya. Logikanya itu yang jadi fokus utama untuk bisa solving the problem. Tapi bukan pada fungsionalitas. Kenapa kita bikin algo di awal seperti itu? Karena semua hal di computer science, basicnya itu cara solving the problem itu adalah dengan memiliki alur logika yang bagus. Kalau alur logika nggak bagus, ya berantakan programnya. Cuman ketika kalian alur logikanya udah bagus, belum bisa dituangkan ke dalam coding, jadi jelek, ya algonya jelek. Tapi in the real case itu yang dibutuhkan dari sebuah algoritma dalam programan itu adalah output cara berpikir kalian, logical thinking-nya. Nanti kalau kalian sudah masuk ke Python, pakainya Python dan segala macamnya, logikanya tetap akan kepake. Sintaksnya ya beda sama C gitu. Tapi modul-modul untuk dimanfaatkan itu banyak sekali. Contohnya modul untuk mengkalkulasikan jarak antara dua titik. Ya. Saya lupa sih pakai library-nya apa, tapi tinggal panggil fungsinya Euclidean distance. Kasih variabel A, variabel B. Keluar langsung hasilnya. Jadi nggak perlu yang dipusing gimana. Jadi modul-modul atau function yang dibikin oleh beberapa library yang ada di Python itu bisa support ke dalam nanti ketika kalian eksperimen untuk research ini. Jadi jangan takut sama codingnya. Ya beberapa pada tanya ke saya, Pak, memang kita harus coding. Kalau nggak coding gimana bisa membuktikan sesuatu ya? Caranya gimana gitu. Tapi ya itu codingnya itu bukan coding yang aduh gimana ya bikin sorting bubble sort gitu. Terus saya bikin sortingnya quick sort. Ya kan udah lama dulu udah dihafalin tapi keluar di ujian aja enggak gitu ya. Ya enggak sampai seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan untuk penggunaan di research itu banyak modul-modul yang boleh dimanfaatkan. Ya, tapi tetap pada objektif di mana kita punya idenya seperti ini, saya kerjainnya begini. Tapi modul-modul yang lain itu hanya supporting ke dalam metode yang saya mau usulkan. Bukan punya orang lain kalian code ulang terus jalankan jadi laporan kalian, itu plagiarisme. Gitu. Jadi hati-hati di sana. Ya. Oke. Terus nah, ini contohnya research kuantitatif itu seperti ini. Jadi misalnya ya, kamu diminta untuk menghitung rata-rata dari tinggi basketball player di NBA. Terus untuk melakukan riset yang semacam ini, kamu harus survei, panggilin pemainnya satu persatu, pakai telepon, tanyain tuh tingginya berapa gitu. Tapi ada cara yang lain, misalkan kamu pakai kamu bisa pakai secondary research method gitu. Artinya NBA.com sudah collect datanya, kamu tinggal pakai. Ya orang pasti akan milih yang kedua, nggak repot gitu. Ya, nggak repot. Tadi ini relevan dengan yang saya bicara di depan, bagaimana how you collect the data. Pasti kalau ada data yang seperti ini, kalau misalkan data dari NBA.com-nya itu memang valid, ya kita pakai aja, ngapain kita bikin sendiri gitu ya. Nah, seperti ini cara sudut pandangnya. Jadi kuantitatif research itu bisa muncul dalam berbagai macam bentuk gitu ya, misalkan survei, observation, ya pakai survei, observasinya, eksperimentasinya, atau secondary research yang tadi saya jelaskan di depan gitu. Ya, oke. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat penelitian di dalam kuantitatif itu kadang-kadang menjadi complicated karena harus kumpulin data yang berupa angka dan angka gitu.
Ya, tapi dengan angka-angka itulah kita bisa melakukan kalkulasi yang lebih valid. Berarti research kualitatif jelek dong Pak? Ya enggak juga. Saya nggak ngomong jelek ya, karena saya belum pernah nyemplung di research yang pendekatannya kualitatif, karena dari tahun 2012 saya mulai riset, itu hampir 10 tahun ya. Saya selalu di kuantitatif, karena ya di computer science mau ngutak-atik kualitatifnya kayak caranya gimana juga bingung gitu. Ya. Nah, terus yang terakhir itu ada mixed method ini gabungan dari antara kuantitatif dan kualitatif. Jadinya contohnya gini, misalkan mungkin ini pendekatannya dari sisi aplikasi ya. Ada mixed method itu kalau yang saya pernah itu penggabungannya itu misalnya gini. Paling gampang face recognition lagi. Face recognition saya bikin algoritmanya, orang-orang udah pernah pakai, misalkan pakai LDA, linear discriminant analysis, terus pakai PCA, principal component analysis, terus ada cara yang lain lagi, Gabor, wavelet, and fast Fourier transform dan segala macam. Saya ngajuin pakai cara saya NNMF gitu ya, non negative matrix factorization. Nah, ini saya bikin, tentunya saya akan melaporkan eksperimennya bahwa punya saya ini lebih bagus dari yang lainnya ya. Jadi harus proven dari sisi itunya. Nah, itu evaluasi pendekatan kuantitatif. Tapi ketika saya sudah dealing dengan calon user untuk face recognition, misalkan yang akan menggunakan tuh karyawan BINUS, ya saya survei satu-satu, gimana, kurang gimana segala macam. Nah, semua kan datanya kan bentuknya kualitatif itu, feedbacknya apa. Nah, ketika seperti itu, saya melakukan evaluasi dari sisi kuantitatif dan kualitatif. Jadinya research-nya ini combine, mixed method, ya, di semuanya digabungin jadi satu. Saya bisa menyimpulkan face recognition saya diterima oleh publik gitu dengan performa yang bagus. Memang kalau misalnya bisa dua-duanya ya, kualitatif sama kuantitatif dilaporkan, tentu akan lebih bagus. Ya karena menyeluruh jadinya evaluasinya, nggak cuma sekedar di satu aspek gitu ya. Nah, ini secara jenis-jenis yang lainnya nanti dibaca sendiri ya, saya nggak jelasin untuk masing-masingnya atau per satu. Oke. Nah, ini perbedaan secara lebih rincinya untuk perbandingan satu dengan yang lain. Ini saya nggak usah bahas juga karena terlalu teoritis. Jangan khawatir ya teman-teman, yang saya skip ini nggak akan saya keluarkan di ujian. Dan saya udah pasti kasih gambaran kan di minggu pertama tuh ujiannya itu kayak gimana. Yang lebih real case saja lah, nggak usah terlalu teoritis. Nah, ini beberapa topik yang ya seperti sudah dijelaskan ya minggu lalu, saya udah minta bikin topik, nanti saya akan walkthrough satu-satu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang dunia, research itu udah seperti apa, ada beberapa data yang disajikan. Yang pertama dari IEEE Computer Society. Di tahun 2019, research yang hot di pasaran tuh 10 area ini, teman-teman. Mungkin ini kan 2019, sepertinya 2020 itu udah agak bergeser. Chatbot itu udah agak hilang sekarang. Waktu tahun 2019, karena saya ketua jurusan gitu ya, jadi banyak industri yang hubungin saya untuk ngajak bikin chatbot gitu. Waduh, resource di kita kan juga terbatas untuk orang-orang mau bikin begitu. Akhirnya ya beberapa saya tolak-tolakin sih secara halus gitu ya. Tapi begitu masuk ke 2020 nggak ada lagi tuh, udah hilang. 2021 apalagi udah hilang ya. Nah, chatbot tuh kayaknya udah nggak masuk 10 besar lagi. Mungkin nanti harus dilihat di top 10 teknologi trends for 2020 misalnya ya. Terus kalau bicara tentang VR AR makin ke sini makin banyak biasanya industri game ya yang terkait multimedia itu biasanya VR AR tuh dijadiin fokus untuk pengembangan aplikasi selanjutnya gitu ya. Nah, kalau yang paling atas tuh deep learning accelerator itu, kalau saya bicara deep learning itu sampai sekarang tuh nggak ada matinya. Yang berkembang sekarang itu teknik-teknik terkait deep learning, bukan cuma sekedar machine learning lagi sekarang. Sudah deep learning, dan deep learning-nya sendiri pun sudah fokusnya ke salah satu area kerja yang disebut dengan
transformer, bukan area kerja ya, teknik yang disebut dengan transformer. Mungkin teman-teman di sini beberapa sudah pernah dengar. Waktu dengar transformer tuh saya bingung, hah? Nama film dijadiin dijadiin teknik deep learning. Cuman ya udah, saya mulai lihat oh gitu cara kerja transformer. Lebih lanjut dari transformer, beberapa bulan kemudian muncul BERT, BERT, ya. T-nya itu juga transformer, ini modifikasi dari transformer juga. Nggak lama kemudian muncul BART, BART, ya. T-nya transformer juga. Nah, kadang-kadang kalau yang BART ini sering kalau misalkan ada orang nulis paper atau orang presentasi tentang BART itu biasanya ada gambarnya Bart Simpson. Tulisannya kan sama ya, BART itu. Setelah ada Bart Simpson, muncul teknik namanya Elmo. Ya. Elmo itu language modeling belakangnya, E-nya apa saya lupa gitu. Elmo lah ini juga karakter kartun juga dijadiin nama teknik gitu. Terus ada tekniknya lagi XLNet gitu. Nah, itu udah agak masih adopsi dari transformer tapi pendekatannya berbeda. Nah, balik lagi yang ke transformer tadi ada BERT, BERT. BERT itu ternyata berkembang jadi Albert. Jadi Albert itu jadi teknik. Nama orang udahan. Saya waktu itu lah kreatif amat ya ini ngasih namanya. Tekniknya Albert. Terus terakhir Robert. Robert itu juga ada teknik namanya Robert. RO-nya itu apa ya? Tapi intinya dia modifikasi dari BERT. Dan semuanya itu di closing terakhir itu saya baru Big Bird. Tapi bird-nya udah geser jadi burung ya, Big Bird. Tapi ini tetap varian dari transformer ya, kayak COVID ada varian macam-macam. Nah, transformernya juga ada variasinya, varian-variannya gitu. Nah, begitulah ilmu pengetahuan di deep learning itu berkembang. Makanya nomor 1 menurut saya sampai detik ini masih deep learning gitu. Ya, ini untuk gambaran. Ini yang ada di dunia ya, top 10 teknologi trends. Kemudian di tahun 2020 ini dari Forbes ya. Forbes ini ya agak berbeda lah kalau kita lihat dari Computer Society di sini, ini Forbes kan beda ya, lebih ke arah ekonomi dan segala macam. Kalau tadi kan beberapa fokus di computer science, jadi deep learning muncul. Kalau di sini di Forbes paling atas deep learning, orang nggak paham deep learning apaan gitu. Ya, ternyata paling atas AI as a service. Ya, makanya saya sebenarnya waktu semester kemarin itu semester genap, saya ngajar mata kuliah research juga dan anak-anak di kelas saya itu global class semuanya bikinnya AI. Padahal saya nggak nyuruh AI meskipun saya dosen AI ya, tapi semua itu bikinnya AI dan promising. Kenapa? Kemarin udah submit semua tuh mereka ke International Conference dan saya sampai kemarin saya baru dapat notifikasi dari satu kelas jumlahnya 10 kelompok yang udah keluar notifikasinya itu 7 bahwa paper itu accepted atau tidak. Nah 7 ini semuanya accepted. Ya saya mengapresiasi mereka bikinnya bagus dan waktu saya kasih feedback tiap minggu dibenerin semua. Jadi hasilnya bagus sekali. Jadinya untuk dipublish secara internasional itu enggak susah. Ya, udah ada 7. Yang 3 ini masih belum tanggal pengumumannya, jadi masih nunggu. Saya rasa sih 90%-an lah. Jadinya apa namanya? Oke gitu ya. Nah, terus ya berhasil dianggap berhasil kalau udah 90% ya. Oke, nah terus yang lain-lainnya tuh ada extended reality, autonomous driving itu ya sempat happening kemarin sampai mau dibikin di Batang gitu ya di Indonesia, nggak jadi geser ke India. Si Elon Musk itu loh, ya itu happening sekali tahun 2020. Nah ini yang lain-lainnya. Nah kalau ini Mendeley ini salah satu tools untuk kalian bisa membantu kalian untuk cari paper. Ya, jadi install aja. Kalian coba browsing Mendeley, install di dalam komputer kalian, terus kalian coba explore tentang bagaimana pakai Mendeley-nya. Nah, nanti kebantunya apa? Kalian tinggal masukin keyword-nya, nanti yang Mendeley akan bantuin cari di
in the whole internet ya, di semua lapisan di internet yang bentuknya paper internasional dengan keywordnya kalian akan ketemu. Ya sebenarnya sama aja sih, kalian nyari di Scholar Google juga bisa, tapi kalau Mendeley itu kayak bisa ada tools untuk pengarsipan ya, misalkan kalian cari dengan keyword yang ini, oke, saya punya research yang kedua pakai keyword ini, nah ini bisa dipisahin, jadi nggak perlu manual gitu ya. Kalau di Google Scholar kan manual dan cuman one attempt gitu ya, kalian coba hasil ya udah kalian harus save-savein segala macam. Nah kalau di Mendeley kalian bisa save gitu langsung di aplikasi. Oke, ini beberapa. Waktu itu saya jump in ke nomor 5 nih, Hierarchical Attention Network di tahun 2018-an tuh. Saya bikin paper internasional di sana dan ya karena lagi happening dan nulisnya mungkin oke lah ya, untuk standar internasional paper, jadi keterima. Waktu itu saya presentasi ke Brunei Darussalam. Saya juga bingung sih kenapa saya ke Brunei gitu. Tapi disuruh pembimbing saya waktu itu submit ke Brunei. Akhirnya saya presentasi di sana. Yang ini Hierarchical Attention Network for topik saya waktu itu Argumentation Mining. Gitu. Nah, ini tugas self learning kedua kalian. Guideline to select your topic ya. Sebenarnya ini udah relevan ya dengan yang tadi saya jelasin depan-depan. Nah, ini tinggal dikerjakan langsung pada topik kalian. Yang pertama, what is the problem you are trying to solve? Nah, silakan dijelaskan dengan mengikut sertakan pemahaman terhadap materi yang saya sampaikan hari ini. Ya, how do you solve it? Itu dijelaskan juga. Metode yang mau dipakai apa? Misalnya punya si A itu kutip tahun berapa? Kenapa itu yang terpilih gitu? What are the benefits? Apa benefit kamu melakukan riset ini? Gitu. Dibuat deskriptif aja. Terus how is the scope? Scope itu ruang lingkup ya. Misalkan tadi saya pakai face recognition uji cobanya di karyawan BINUS, ya udah itu skopnya. Belum tentu ketika face recognition saya dipakai, kan misalnya dataset saya orang Asia ya, saya coba pakai di Eropa, itu kan nggak bisa. Gitu. Pendekatannya kan berbeda karena datasetnya berbeda. Nah, itu yang butuh di clarify di self learning yang kedua atau tugas keduanya kalian lah, untuk dikumpulkan maksimal sebelum hari H kelas kita di minggu ketiga. Jadi hari Minggu malam jam 23.59. Ya, ini saya kasih waktu agak longgar karena butuh baca-baca, butuh surfing in the internet tentang surfing on in the Mendeley juga bisa gitu ya. Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini terhadap topik yang sudah kalian definisikan. Oke, itu materi hari ini. Ada pertanyaan dulu atau enggak? Kita coba lihat topiknya kalian satu-satu. Sebelum masuk ke sana, kalau ada pertanyaan silakan. Saya sambil buka ya kiriman email dari Destin. Oke, nggak ada. Saya tanya satu persatu sekarang ya. Mulai dari kelompok yang pertama, the effectiveness of vaccination against the rate of spread of COVID-19. Andreas, Laurencia, Rio, Theodora, boleh diceritakan secara singkat ini seperti apa? Grup 1. Jadi pas kemarin buat tuh mikirnya gini Pak, kan kayak sekarang udah banyak vaksin gini. Ya. Like, tes. Ya. Terus? Udah banyak vaksin gitu, jadi pengen lihat nih dengan adanya vaksin ini bakal bisa mengurangi ini nggak tingkat penyebaran dari si COVID-nya itu, Pak? Ya. Jadi saya bakal analisa dari hubungan antara perkembangan penyebaran COVID sama vaksin yang udah datang, vaksin yang udah dilakukan. Caranya gimana?
Yang maksudnya gini, analisa yang kamu lakukan terhadap data apa gitu loh. Halo? Halo. Maksudnya data gimana nih, Pak? Iya kan kamu Lingkupnya. dengan judul seperti ini kan kamu harus butuh data yang dipakai untuk di learning gitu loh, dipelajarin. Lalu Iya. kamu bisa menjelaskan bahwa oke ini efektif, oke ini enggak gitu. Nah, itu kan harus ada data yang dianalisa, terus pakai teknik computer science-nya, itunya Iya. udah kebangun belum? Kan ini udah ada 2 paper referensi kan yang kamu cantumkan. Itunya udah kebangun belum? Iya, betul. Cuma itu masih kayak apa paper buat menjelaskan itunya sih, Pak. Kalau datasetnya masih cari-cari. Datanya belum ada ya? Iya, masih dicari-cari. Bayangan kamu datanya akan seperti apa yang dibutuhkan? Butuh data ini, Pak, data penyebaran. Cuma kita masih belum memutuskan sih mau secara umum global atau di suatu daerah tertentu. Nah, itunya butuh datanya itu tentang kalau misalkan di suatu daerah nih. Berarti penyebaran di suatu daerah sama tingkat vaksinasi di sana. Terus dibandingkan dengan tingkat kematiannya sama tingkat yang positif aktifnya, Pak. Cuma agak susah nyari data yang pas mencakup semua itu. Jadi datanya tadi coba cari-cari, nemunya masih bisa-bisa, Pak. Jadi yang vaksin sendiri, yang tingkat penyebaran sendiri. Oke. Tapi kalau itu bisa dipadukan nggak ya, Pak? Kalau misalnya kayak gitu. Beda, datasetnya beda. Bisa banget. Makanya kamu bisa menemukan papernya kan, karena berarti orang lain udah pernah ada yang ngerjain itu. Iya, Pak. Cuman kan saya nanya, ngecek di kamunya gimana gitu loh, kesiapannya gitu. Ya oke, dilanjutin ya. Siap, Pak. Oke. Baik, enggak, ya. Ya, thank you. Terima kasih, Kelompok Pak. kedua, Jennifer, Jovian, sama Stephen. Tentang Oke, mental disorder ya. Gimana nih? ya Pak, kita masih di tahap literasi sih. Kan ada 3 paper ya. Kemarin kita udah cukup baca-baca dikit gitu. Nah, sebenarnya latar belakangnya kita tuh tertarik sama ini sih. Karena kan di COVID ini kan orang-orang kayak apa ya, kegiatan sosialnya itu makin berkurang gitu. Terus juga kalau dilihat dari kemajuan yang ada di dunia ini kan kayak dari sisi teknologi segala macam gitu, kebudayaan juga masuk ke globalisasi itu kan menyebabkan persaingan itu makin tinggi. Nah makanya sebenarnya ada beberapa orang yang punya gejala mental disorder, tapi mereka tuh masih agak apa ya, susah mencapai teknologi untuk mendeteksinya gitu loh. Jadi kita mau coba bikin sebuah sistem atau sebuah apa ya, semacam kayak service yang bisa membantu menerjemahkan hal itu gitu. Nah, sebenarnya dari paper yang kita baca itu ada beberapa teknik yang udah dipakai, kayak misalkan speech recognition, terus brainwave, terus ada eyeball, kayak apa, gerak bola mata gitu, ketika dikasih stimuli tertentu. Nah, cuman kemarin kita udah ngomong-ngomong dikit, mungkin kita mau coba bikin kayak semacam face recognition, tapi dipaduin sama yang kayak dikasih stimuli gitu. Kalau Oke. dari paper Ya, tapi datanya dari mana? Ntar mental disorder diagnostic ini kan berarti harus ada sampel-sampelnya kan? Pakai betul. data yang dianalisa itu teksnya atau image-nya atau apanya gitu? Sepertinya kita mau coba pakai image sih, dari Image. eyeball tracking gitu. Oh ya, dari eye-nya ya berarti ya. Iya betul Pak. Oke, bisa dilanjutin ya. Yang penting datanya disiapkan, terus ya, tekniknya mau dipakai itu harus disiapkan juga capability kamu untuk memahaminya dan makainya gitu ya. Oke Pak, oke. Makasih Pak. Yuk, Joseph, Nathanael, Tiara. Machine learning untuk memberikan kemungkinan pada seseorang terkena COVID atau tidak. Silakan. Suaranya pelan amat ya. Ini siapa yang ngomong? Saya Joseph. Suaramu pelan sekali, Joseph, kayak bisik-bisik. Mic-nya lagi bermasalah, Pak. Terus gimana? Jadi gini, Pak. Di proyek ini kita itu lagi masalahnya itu ini, kita lihat orang-orang sekarang kan apa-apa, oh kamu ada kemungkinan COVID, langsung swab, langsung PCR. Nah, kami mikir gimana sih
mereka, tapi kita langkah di belakang sebelum mereka PCR sama swab. Jadi mereka bisa tahu dulu, mereka tahu dong bisa ngalamin, oh gejala-gejala yang mereka alamin kayak gimana aja. Kayak mungkin ada rasa demam, terus ada batuk, ada pilek, terus dia pernah kontak sama orang yang terkena COVID atau tidak, terus dia udah pernah vaksin belum, terus kalau vaksinnya udah, vaksinnya jenis apa. Nah, jadi dari semua gejala, informasi yang telah disampaikan, kami gunain machine learning kami, tentunya dari data yang nanti kami akan dapatkan dari kuesioner, Pak. Jadi datanya ini nanti rencananya kan sekarang ini banyak banget yang kena COVID. Kami bakal sebar luas saja. Jadi nanti orang itu bakal ngasih tahu, oh yang kena COVID ini mereka gejalanya apa aja, mereka ngalamin apa aja, mereka vaksinnya gimana. Nah, dari situ kami bisa mengolah datanya dan kami tahu, oh kalau kayak gini kemungkinan besarnya COVID, kayak gini kemungkinan besarnya nggak COVID. Jadi setelah itu, mungkin itu tahap pertamanya seperti itu, untuk menjawab masyarakat. Jadi mungkin kalau di 50% ke bawah dia punya low risk untuk COVID, ya mereka nggak perlu ngelakuin PCR, mereka nggak perlu ngelakuin swab. Ya mungkin ini nggak akurat 100%, cuman at least ini bakal bantu banget masyarakat. Apalagi kita tahu ekonomi masyarakat sekarang ada yang udah ngerti saya, nggak usah disebutin itunya. Tapi intinya adalah gini, datanya kamu dapat dari mana? Sebar luas, Pak. Jadi kami dari pihak keluarga supaya kita sebarin. Oke, dari kuesioner, Pak. Kan ya, maksudnya barin kuesionernya itu ke batasan dan skopnya respondennya itu sampai sejauh mana gitu? Kami mau sebarin seluas mungkin, biar kami bisa tahu, oh gejala umumnya COVID seperti apa. Jadi nanti sebelum, tapi nggak langsung masuk datanya semua, kami bakal langsung balancing data setnya juga, Pak. Jadi ada yang nggak kena COVID, ada yang kena COVID. Jadi nggak 80% kena COVID, jadi kemungkinan COVID-nya lebih tinggi, nggak gitu, Pak. Pasti di balancing dulu. Oke, ya udah dilanjutin aja coba, ya. Oke. Ya, Masih, Pak. idenya oke. Terus lanjut ke kelompok yang keempat ya nih ya. Kelompok keempat. Angela, Ferdiana, Michael, Jonathan. Mendeteksi fake account. Ya, jadi alasannya kita milih ini karena kita kan skopnya Instagram nih Pak, karena banyak banget kalau sekarang tuh semua orang kan pasti punya IG gitu, dan gak semua akun IG itu benar-benar dirinya sendiri gitu, maksudnya apalagi kalau orang-orang yang terkenal gitu, kan pasti banyak kayak fake account-nya. Dan sebenarnya yang jadi concern kita itu kalau misalnya fake account dan orang percayanya itu tuh real account padahal fake account, itu bisa bahaya, misalnya kayak nyebarin hoax atau mungkin nipu. Paham saya, idenya seperti itu paham, cuman datanya dari mana ntar? Datanya kita udah dapat dari internet sih Pak, dari Kaggle. Ada ya? Ada. Isinya apa? Isinya itu ada dari dia pakai profil picture atau enggak, terus panjang namanya siapa, terus nama description-nya, terus dia pakai semacam apa sih description di IG-nya, terus post-nya ada berapa, followers-nya berapa banyak, nomor berapa banyak yang dia follow, kayak gitu-gitu Pak. Ya udah, nanti dicoba, tapi tekniknya harus berbeda ya dari paper yang sebelumnya ya. Iya Pak. Iya, itu oke. Pak, mau nanya juga. Ya. Kalau misalnya kan misalnya ada metode 1, ada metode 2. Terus kalau misalnya kita ngebandingin 2 metode ini, itu boleh juga atau gimana? Atau harus propose solusi yang baru? Kalau bandingin metode, saya biasa kasih standar sekitar 5 metode yang dibanding-banding. Jadi supaya, maksudnya gini loh, bukan mengikuti idealisme saya, cuman pada saat disubmit jadi international paper, itu bisa accept gitu loh, bisa accepted. Biasanya 5 lah minimal untuk bandingin teknik, kalau kamu nggak bisa nge-propose sesuatu yang berbeda gitu. Oke, makasih Pak. Ya, oke. Grup 5, Iputu, Leong, Rainer, sama Varianto. Keefektifan IoT dibandingkan hal-hal yang konvensional di daily life. Gimana nih? Jadi
IoT sekarang ini kan banyak sekali dan terjangkau dan juga bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jika kita lihat lagi bahwa banyak orang juga masih menggunakan hal-hal yang konvensional atau bisa kita bilang yang tradisional. Misalnya dalam mengunci pintu rumah itu kan bisa saja sekarang kita memakai smart lock. Tapi masih banyak orang yang masih menggunakan yang tradisional seperti kunci, dan itu kan padahal sudah ada smart IoT yang terjangkau. Lalu ada contoh lain seperti misalnya mau berkebun, kan ada orang yang bisa menggunakan IoT-nya sendiri, tapi ada juga orang yang masih saja secara tradisional, yaitu secara manual. Oke. Jadi iya. Oke. Oke sih, cuman itu masih secara judul itu masih terlalu umum ya. Harus dikerucutin gitu. Oke. Ke area yang mana gitu. Karena kalau ngomongnya cuman IoT itu kan luas sekali. Nah, harus dispesifikin ya. Oke. Oke, idenya nyampe ke saya dan oke, terus bisa dilanjutin ya ke tugas di self learning. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kelompok 6. Kelompok 6 ini tentang Antonius, Kennedy, Michelle, Ricardo, market price prediction. Nah, ini pemain saham nih pastinya. Gimana? Jadi kan mulai sejak pandemi itu kan jumlah investor di Indonesia itu meningkat sampai 56%. Nah, terus kan mereka itu rata-rata umumnya itu investor pemula di Indonesia yang belum memiliki pengetahuan yang dalam di dunia saham. Nah, sekarang ini kan juga banyak berita mengenai kasus yang orang itu Ricardo, langsung aja itu datanya kayak gimana, mau diapain gitu? Kan kita jadi nganalisanya itu dari berita, terus juga laporan keuangan, terus sama satu lagi itu harga penutupan sebelumnya gitu, Pak. Kalau kita mau prediksi harga saham itu caranya begitu ya, ngelihat ya aspek-aspek yang dilihat itu ya. Taunya dari mana kalau itu? Atau cuman karena kamu main saham cara lihatnya begitu? Harus pakai landasan ilmiahnya soalnya. Halo? 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 Ini gimana nih grupnya? Saya nanya kok nggak ada yang jawab. Tes. Ayo jangan wasting time dong, suruh nungguin satu grup. Antonius, Kennedy, Michelle, Ricardo, ada 4 orang. Halo? Bentar, Pak. Maksudnya kayak gimana ya, Pak? Maksud apa yang landasan ilmiah? Apa secara prakteknya atau secara teorinya atau bagaimana, Pak? Ya, waktu itu kan saya udah ngomong, cantumin 2 paper yang terkait. Nah, kalau misalnya kamu mau memprediksi harga saham itu, ya cari paper yang pernah ngulas seperti itu, apa saja yang dianalisa gitu. Jadi bukan self statement, bukan perspektif saya sendiri, tapi proven by teori dari paper internasional. Orang-orang tuh udah pernah tuh ngelihatnya itu dari sisi harga terakhir kemarin gimana, terus apalah macam-macam tuh ya. Kalau di saham tuh apa kode-kodenya banyak banget gitu. Nah, yang kamu bikin bedanya apa dengan sebelumnya gitu loh. Kan kalau misalnya nggak ada landasan dari mana cara kamu menganalisa, kan jadi nggak valid nanti argumentasinya. Mungkin dari paper sebelumnya sih kami menemukan dari yang daftar pustaka itu yang dari sebelumnya itu dilihat dari price volatility, price momentum, sector volatility, dan sector momentum yang dilihat dari ada semacam formula gitu, Pak. Formulanya. Ya. Terus? Formulanya itu juga didapatkan, bukan formula sih, data yang untuk formulanya itu didapatkan dari data saham yang di-share oleh bursa efek negara masing-masing, Pak.
Kalau kami kan dari idx.co.id, jadi ya kita harus pakai yang itu. Tapi secara formulasi ditambahin itu juga kan kalau berdasarkan formula juga kan kita tidak bisa melihatnya secara bukan objektif sih, tapi kita hanya terbatas pada matematika saja kan, Pak. Tapi kalau misalkan dari kita di berita itu yang bisa bikin market price naik atau turun itu juga bisa, Pak. Ya, maksudnya gini, sudut pandangnya itu jangan hanya melihat ke satu paper. Saya cuma ngasih tugas kalian tuh ada 2 paper itu sebagai pemicu aja. Jadi misalkan orang itu mengakses stock prediction itu di pasarnya US, yang ini di pasarnya UK, ini di pasar Indonesia. Ya datanya pasti beda dan nature-nya pasti beda gitu. Cuman yang kamu komparasikan adalah tekniknya. Iya, tekniknya berbeda, Pak, dari masing-masing paper itu. Ya, maksudnya kalau kamu udah baca beberapa paper tekniknya beda, apa yang akan kamu bikin gitu? Apakah ada sesuatu yang berbeda yang kamu bikin? Kalau berbeda itu kayak gimana? 1 dari sisi rumusnya, 2 dari sisi hal-hal apa saja yang bisa diprediksi gitu. Ya pasti nggak ada yang paten gitu ya. Kalau ini pasti begini, kan itu tergantung saham itu kan tergantung isu aja gitu. Yang paling tinggi itu kan isu. Memang fundamental itu menjadi hal yang penting, tapi isu itu kan juga berpengaruh. Kalau misalnya kita bisa bikin prediksi saham dengan akurasi yang tinggi, orang-orang kaya semua gitu. Nggak akan bisa terlalu tinggi, makanya harus dibikin prediksinya dengan apa ya kita kontribusikan sesuatu yang berbeda dengan yang pernah orang lain bikin aja udah gitu, dan diharapkan lebih tinggi performanya gitu. Ya coba nanti dielaborasi lagi lah, karena itu kalau baru seminggu baca-baca lihat ini itu tuh agak belum kebayang sih, tapi nanti dari waktu ke waktu pasti akan lebih tajam nanti bikinnya. Itu ya. Siap. Makasih, Pak. Setelah kelompok 6, kelompok 7. Agifrian Janet Wilfrandu. Waduh, ini judulnya general sekali. Gimana? Kalau yang untuk spesifiknya sih lebih ke kesehatan, yang untuk pola makan sih. Soalnya kan kalau di masa COVID ini kan WFH-WFO yang pola makannya susah diatur, jadi kadang bisa menyebabkan obesitas. Nah, ide kami ini itu untuk mendeteksi kalori pada suatu makanan gitu, menggunakan kamera. Jadi bisa dari satu makanan dideteksi menggunakan AI untuk diprediksi kalorinya kira-kira berapa. Oke, boleh. Cuma nanti kamu harus pikirkan cara mengujinya bahwa kalori yang kamu deteksi itu sesuai atau enggak dengan kondisi faktanya. Iya, Pak. Datanya sudah ada? Belum. Masih nyari-nyari. Ya, tapi ada harusnya, karena waktu itu saya nguji beberapa skripsi udah ada yang ngerjain itu. Coba nanti dicari dulu ya. Ya, Pak. Oke, itu judulnya berarti nanti dispesifikan, ini terlalu general. Ya, Pak. Oke, lomba 8, Angela, Anthony, Mikael, Jonathan. Optimize food ordering price. Iya, Pak. Jadi berangkat dari masalah yang kita kan kalau sekarang di rumah suka belanja kalau misalnya pesan makanan suka belanja di Shopee, Grab, Gojek itu. Nah, kadang kan kita selalu pingin harga yang paling murah. Jadi kita banding-bandingin satu aplikasi sama yang lain gitu. Nah, kita pingin bikin sistem yang bisa dapetin list makanan dari berbagai aplikasi, terus dibandingin yang paling murah apa gitu. Sesimpel itu sih, Pak. Tapi kalau simple begitu, kamu dapat datanya dari mana? Karena itu udah multi company itu yang kamu analisa. Iya, rencananya sih mau pakai ini kayak mungkin ada API-nya gitu yang bisa dapetin list datanya. Tapi masih belum tahu sih apakah ada atau enggak API-nya. Ya itu mending dicari tahu dulu. Cuma nanti kalau misalkan memang nggak ada, itu coba bisa idenya sih oke, tapi availability dari datanya kan agak terbatas ya.
Nah, kalau udah data-data seperti itu kebuka semua dari masing-masing company, ya company itu akan menunjukkan kelemahannya dia gitu loh. Jadi harus cari data yang memang open for public untuk dianalisa. Itu ya. Oke, Pak. Oke, sip. Terus kelompok 9. Kelompok 9 Destin, Eric, Ronaldo. Face mask detector. Iya Pak, jadi kan kalau yang kita tahu kan ini kan sekarang lagi pandemi nih, jadi kan terus kita harus pakai masker. Nah tapi kan masih banyak yang nggak pakai masker. Nah kita mau bikin detektor buat ngedetek apakah kita tuh lagi pakai masker atau enggak. Terus kalau dari datanya nih kita mau pakai image atau video gitu ntar di train gitu. Gitu Oke, sih, oke. Pak. Ya itu bisa dilakukan itu. Cuman saya nggak tahu sih kalau yang pakai face mask itu udah kayak gimana. Tapi itu pasti ada yang karena udah banyak riset yang di arah itu, tapi saya belum pernah mempelajari satu persatu. Tapi itu bisa dipakai, gitu ya. Oke Pak. Ya mungkin itu udah semua ya. Saya rasa ya ada yang belum. Kelompok 10 belum, Pak. Hah? Oh iya. Masih ada satu kelompok lagi, kelompok 10. Nggak urut. Ya, kelompok 10, sistem rekomendasi judul skripsi menggunakan profile matching. Ini gimana nih? Inti dari risetnya mah, pokoknya nanti ada mahasiswa, dia input jurusan apa, minatnya apa, dan macam-macam. Nanti akan dikasih rekomendasi. Oh ini skripsi yang kira-kira yang udah pernah muncul, yang kira-kira cocok sama minat kamu apa. Nanti mahasiswanya dari sana bisa jadiin hasilnya sebagai referensi gitu, Pak. Oke, cuman datanya ini nanti dari mana ya beginian? Ada yang sharing datanya ya? Untuk data, untuk pastinya belum ada, kami masih cari-cari. Tapi kalau dari gambaran kasar kami, sama dari paper-paper yang kami baca, ini kayak ngambil, misalnya judul, ini kan skripsi ya, mungkin kami ambil dari beberapa portal riset gitu, atau portal paper, kami saring judulnya, jadi kami punya bank judul sendiri gitu, topiknya apa, segala macam gitu. Berarti ngumpulin sendiri? Iya, sepertinya untuk sekarang ini. Kami masih belum nemu sih, Pak. Ya udah dicoba aja, cuman agak susah sih. Ini kamu juga pakai referensinya paper nasional. Saya kan mintanya internasional. Ini paper nasional, jadi kadang-kadang topiknya itu agak apa ya? Bisa Oke, Pak. kan nggak tahu. Ini Pelita Nusantara. Aduh. Ya, ini binus belajar dari universitas kecil. Terus belajarnya dari UKDW. Aduh. Jadi kayaknya butuh dievaluasi lagi ya, Calvin dan Casey ya. Oke, Pak. Carinya itu paper internasional, belajar dari institusi yang lebih besar bagi kita gitu, jangan downgrade. Ya. Mungkin itu aja. Oke, Pak. Diperbaikin belum masuk ke self learning yang kedua karena nanti malah. Oke, makasih Pak. Pak mau tanya Pak. Iya. Gimana? Misalkan tadi yang tentang apa vaksin sama pandemi itu Pak, kan emang ada yang dari WHO yang internasional. Tapi kalau misalkan kita buatnya, awalnya mikirnya global tuh. Kalau misalnya mau dikecil skopnya di Indonesia itu nggak masalah Pak. Cuma nanti bukan paper internasional itu. Nggak masalah, paper internasional itu kalau sampel datanya cuma Indonesia juga bisa kok. Yang penting kan kita tekniknya itu bersaing dengan internasional dan datanya memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Baiklah, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain mau tanya? Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Saya yang dari kelompok 5 yang membahas tentang IoT tadi kan Bapak ada bilang kecilin skopnya karena IoT kan luas. Nah, menurut Bapak sendiri ini kira-kira saran Bapak yang bagus untuk zaman sekarang itu IoT mengenai apa ya Pak?
Ya banyak ya, IoT kan sekarang banyak alat-alat yang kepake. Cuman kalau saya ngasih solusi nanti idenya dari saya. Iya, iya. Oh iya, Pak. Kalau Karena kami, yang susah itu idenya memang. iya sih, Makanya Pak. kalian yang harus mikir idenya. Kalau kami sih mungkin untuk sekarang lagi kepikiran ini sih Pak, smart home sih Pak, karena kan enak ya kalau punya smart home gitu, semua serba simpel gitu sih Pak. Boleh, cuman tetap gini ya teman-teman semua ya. Kita menelurkan ide itu setelah baca. Ya, maksudnya udah baca-baca paper, dapat insight, keluarin idenya gitu. Kenapa harus begitu? Karena kita butuh pegangan dari paper mana kita berpijak pertama gitu. Jadi nggak cuman sekedar pemikiran kita seperti ini oke nih kayaknya. Jangan gitu. Agak bahaya kalau begitu. Itu nggak dilarang tapi agak bahaya. Nanti waktu ngerjainnya malah bingung. Gitu. Smart home oke. Cuman seperti apa nanti eksperimentasinya kan harus, kalau udah ngomong smart home berarti harus dicoba sendiri gitu ya. Karena kan kita butuh menghasilkan data hasil eksperimen. Kalau kita belum coba kan kita nggak bisa ngomong ini oke atau enggak hasilnya gitu. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi satu pertanyaan terakhir deh. Pak, saya mau tanya Pak. Oh, tanya. Ya, Oh ya, udah Kennedy dulu deh. Calvin sama siapa tadi? Saya Calvin Pak. dan Kennedy. Kennedy dulu aja. Ya udah, silakan. Tadi untuk yang penjelasan Bapak untuk kelompok kami kan dibilang untuk diperdalam lagi tuh untuk seminggu, karena kan dirasa seminggu penelitian untuk proyek ide kelompok kami kan kurang cukup kan Pak. Untuk itu berarti kami harus mengubah juga ide yang dan penjelasan singkat kami yang di Excel sebelumnya, atau kami langsung move on ke Excel selanjutnya Pak? Ya, yang Excel selanjutnya langsung diubah aja. Dari deskripsi yang pertama ini ditaruh juga di situ, terus baru jawab yang Excel keduanya. Kan kalau langsung jawab Excel keduanya saya nggak lihat ini topik apaan di atasnya gitu loh. Oke Pak. Ya yang udah versi revisi langsung aja. Calvin. Ya Pak, dari kelompok 10 yang tadi soal skripsi, ini kan yang bermasalah adalah referensinya belum internasional ya Pak, dan datanya juga belum jelas. Nah, seandainya nih Pak, kami udah dapat sumber yang kuat, sumber internasional yang kuat, dan data yang kuat, judulnya masih bisa di ACC nggak Pak? Atau Ya. dari temanya aja udah jelek? Enggak, asal ada referensi dari internasional, saya akan lebih percaya untuk itu visible untuk dikerjakan. Oh, oke, berarti kalau untuk judulnya mah aman ya Pak, selama internasional dan datanya ada. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Pak, misal nih, ini ada satu topik, terus kita analisa, misalnya pakai metode linear regression. Nah, itu kan dari orang misalnya sudah ada yang kayak gitu. Tapi kita mau buatnya sama metodenya sama linear regression, tapi cara mengolah datanya sebelumnya itu berbeda. Itu diperbolehkan atau enggak? Boleh, diperbolehkan. Oke, makasih Pak. Ya. Pak, mau tanya lagi Pak. Ya. Ini kalau seandainya kami berubah pikiran gitu, ini maksimal ganti sampai kapan ya Pak? Ya, SL2. Oke, berarti setelah SL2 udah harus fix ya Pak? Ya, udah harus fix, karena saya udah cek semuanya. Oke, baik Pak. Ya. Oke, teman-teman ya, saya rasa cukup hari ini. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau ada perubahan atau kelas atau apapun juga, nanti saya infonya ke Destin ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat makan siang. Thank you, Pak. Oke, siang Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Pak.